يا ربي صل وسلم الحمد لله القائل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللهم صل وسلم على عبدك الأكرم ورسولك الأعظم وكنز جودك المطلسم وبحر فيضك المطمطم وعلى آله وصحبه ينابيع العلم والحكم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واحفظنا من الذنوب والآثام وارزقنا حسن الختام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin yang kita muliakan bersama, yang kita hormati, wabil khusus sahibul majlis wa mudiril ma'had al-Mustafa, kita muliakan Al-Ustaz Muhammad Hasbian Syah. Kita doakan beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memberikan manfaat selalu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan bersama guru kita Sayyidil Habib Hamid bin Ahmad Barokbah. Kita doakan beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para hadirin, bapak-bapak, tokoh alim, tokoh masyarakat, para alim ulama yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Yang saya hormati juga hadirin hadirat, ikhwan akhwat, bapak ibu, yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama, marilah selalu kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pagi hari yang penuh keberkahan ini, Allah Subhanahu wa taala mengucurkan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat yang luar biasa yang kita rasakan sekarang, nikmat sehat, afiat. Bapak Ibu semua sehat di sini? Alhamdulillah. Kita dapat nikmat sehat, afiat. Kemudian kita dapat lagi nikmat yang luar biasa, nikmat taufik dan hidayah. Di luar sana mungkin Bapak Ibu banyak orang-orang punya nikmat sehat, punya nikmat harta, punya nikmat macam-macam nikmat dunia, tapi tidak diberikan oleh Allah nikmat taufik hidayah. Apa itu taufik hidayah? Bapak ada nama taufik di sini, Pak? Jadi itu bukan cuma sekedar nama, itu ibarat yang luar biasa. Yang mana ulama mengatakan arti taufik ialah khalqu qudrati ta'atin fil 'abd, yaitu Allah ciptakan kemampuan bagi hambanya untuk melakukan ketaatan. Jadi di saat kita melakukan ketaatan, di saat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semata-mata karena kehendak dari Allah Subhanahu
kebaikan. Bukan karena kemauan kita, bukan karena kekuatan kita, tapi itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di waktu yang penuh keberkahan ini, waktu duha, yang mana alhamdulillah kajian duha rutin setiap minggunya dipimpin oleh guru kita Ustaz Hasyansyah. Waktu duha ini waktu yang produktif. Kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mengajarkan kepada kita di waktu duha ini jangan sampai kita isi dengan hal yang sia-sia. Beliau mengajarkan ada 4 opsi yang bisa dilakukan untuk dikerjakan di waktu duha. Waktu duha itu panjang, dari semenjak terbit matahari, waktu isyraq kita sebutnya, sampai sebelum masuk waktu zuhur. Itu sepanjang waktu itu namanya waktu duha. Nabi mengajarkan salah satu hal yang paling utama dilakukan di waktu duha, apa itu? Talabul ilmin nafi', mencari ilmu yang bermanfaat. Diiringi dengan zikrullah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada rutinan kita di hari Minggu hari Ahad duha ini, yang kita lakukan sesuai dengan petunjuk Al-Imam Al-Ghazali. Kita melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditambah dengan belajar ilmu yang bermanfaat, mendengarkan tausiah, mendengarkan kajian, maka paket lengkap yang kita lakukan ini. Alhamdulillah. Ini semua karena kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna lafaz la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa arti la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim? Kalau dalam terjemahan itu apa ibu disebutnya? Tiada daya dan upaya kecuali dari Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Tapi ulama lebih dalam mengartikan lafaz haula ini. La haula yang pertama. Apa ulama mengartikan? La tahawula 'anil maksiyah. Tiada daya untuk menghindari diri kita dari maksiat. Wala quwwata, dan tiada kekuatan untuk melakukan ketaatan illa billah, kecuali itu semua datang dari Allah, Al-Aliyyil Azim, Zat yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Jadi di saat seorang hamba bisa menghindarkan dirinya dari maksiat, menjauhkan dirinya dari hal yang dimurkai Allah, dan di saat dia mampu untuk melakukan ibadah, melakukan ketaatan, hal yang mendatangkan keridhaan Allah, itu semua semata-mata karena kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka syukuri nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan minta selalu kepada Allah agar ini nikmat didawamkan kepada kita. Makanya kita berdoa dalam sehari, setiap sholat kita baca doa tersebut dalam surat Al-Fatihah. Apa doa dalam surat Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini artinya adalah beragama Islam, selalu dalam jalan yang baik. Jadi ulama mengatakan, mentafsirkan ini ayat bukan minta sekedar jalan lurus habisnya sudah. Karena kalau orang sudah masuk Islam di jalan lurus dia. Tapi bukan hanya itu yang kita minta, biar dakwah selalu di jalan yang lurus sampai kita meninggal dunia. Insyaallah kita semua diberikan nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala sampai kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita tak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang paling penting dalam hidup kita. Apa itu? Nikmatul Islam wal iman. Nikmat beragama Islam. Nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat taufik ini adalah cabang dari al-Islam wal iman. Tidak mungkin taufik Allah berikan kepada seseorang yang tidak beragama Islam. Karena syarat beribadah kepada Allah harus memeluk agama Islam, harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang non-muslim tidak beriman kepada Allah, kalau dia berbuat kebaikan
langsung Allah berikan balasannya di dunia. Biar apa? Biar dia tidak bisa menuntut kepada Allah di akhiratnya. Makanya kalau kita lihat mungkin orang, misalkan orang non-muslim hidupnya lancar, bisnisnya lancar, dan lain sebagainya, karena dia berbuat baik, itulah balasan dari Allah di dunia. Rasulullah pun mengatakan, ulaika qaumun ujjilat lahum thayyibatuhum fil hayatid dunya. Mereka orang-orang non-muslim itu dipercepat oleh Allah kenikmatannya di alam dunia, sehingga nanti di akhirat tidak ada lagi balasan atas perbuatan kebaikan. Lah kita alhamdulillah beragama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya nikmat yang bisa kita bawa sampai kita meninggal dunia, sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau punya harta, atau punya jabatan, atau punya rumah, mobil dan lain sebagainya. Itu semua nikmat yang semu. Di saat meninggal dunia, dicabut nyawa kita oleh Allah, langsung pindah hak. Kemana pindahnya? Ke ahli waris, atau pada wakaf, atau lain sebagainya. Bahkan kalau itu nikmat tidak dijaga dengan baik-baik, ahli waris tidak diajari dengan benar-benar dengan agama, bisa jadi sebab keributan, jadi sebab pertengkaran. Itulah harta dunia. Di saat kita meninggal dunia, lepas itu hak dari kita. Jadi yang kita bawa apa ke alam kubur sampai menemui Allah, yaitu iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ayat yang sering terdengar kalau di hari Jumat. Apa wasiat takwa dari Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun." Wahai orang-orang beriman, yang beriman Allah berikan ucapan ini. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kalian wafat. Wala tamutunna. Allah tekankan dalam lafaz tersebut dengan nun taukid di akhirnya. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada nun yang ditasydidkan di akhir itu penekanan artinya taukid. Jangan sampai sekali-kali kalian meninggal, kalian wafat, kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian beragama Islam, membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hal yang menyelamatkan kita di alam kubur. Makanya seseorang yang dikatakan husnul khotimah itu apa? Di saat akhir kalamihi la ilaha illallah. Orang husnul khotimah itu kalau akhir ucapan dia lafaz tauhid. Kalau akhir ucapannya hartaku kemana, kalau akhir ucapannya mikirin di mana anaknya, belum tentu dia husnul khotimah. Tapi kalau akhir ucapannya lafaz tauhid, dipastikan dia husnul khotimah. Jadi ini nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, harus disyukuri, harus kita jaga nikmat iman ini dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah pun menegaskan, kalau memang nikmatul iman, beriman kepada Allah ini benar-benar nikmat yang paling besar. Allah pun menyebutkan dalam Al-Qur'an keimanan kepada Allah ini dengan kata-kata nikmat Allah. Bukan Allah sebut bersyukurlah kalian dengan iman, sebut-sebutlah ingat tentang iman, tidak. Tapi Allah sebut dalam Quran, ingat tentang nikmat Allah kepada kalian. Allah sebut iman ini sebagai kenikmatan, karena memang ainun nikmat, intisari nikmat merupakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa Allah firmankan? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Allah menyebutkan sosok Nabi Muhammad sebagai rahmat. Karena apa? Karena memang Nabi Muhammad merupakan intisari dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innama ana rahmatul muhdah, kata Rasul. Aku ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, merupakan rahmat yang Allah hadiahkan kepada umat manusia. Jadi sosok Nabi Muhammad adalah intisari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan intisari dari nikmat, semua nikmat.
Apa Allah firmankan dalam ayat selanjutnya tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah sebutkan, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Allah ingatkan wasiat Allah selanjutnya, berpegang teguhlah kalian dengan ikatan dari Allah dan jangan kalian tercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingat, sebutkan, ingat selalu tentang nikmat Allah kepada kalian. Apa nikmat Allah yang perlu kita ingat ini? Adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman semua makhluk, semua hati yang awalnya tercerai-berai, yang awalnya bermusuhan bisa menjadi bersatu karena landasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Di saat kalian bermusuh-musuhan, maka dengan nikmat Allah tadi, Allah jadikan hati kalian saling bersatu. Allah lembutkan hati kalian yang awalnya kalian bermusuh-musuhan, dengan nikmat Allah tadi yang berupa iman kepada Allah, kalian menjadi bersaudara. Kalau kita buka sejarah sirah Nabi Muhammad SAW, di saat beliau hijrah ke kota Madinah. Kota Madinah itu adalah nama dari Nabi, dan itu bukan nama lengkap Madinah itu. Apa nama lengkap Madinah itu? Al-Madinatul Munawwarah. Oh, dalam bahasa Arab ibu-ibu, Al-Madinah itu artinya kota. Makanya kurang lengkap kalau nyebut nama Madinah itu. Memang kita kalau nyebut nama Madinah langsung paham kota Madinah. Kalau kita terjemahkan kota Madinah. Madinah artinya kota. Jadi harus lengkap sebenarnya. Ya. Al-Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Kenapa bercahaya? Karena dengan kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di saat Rasulullah hijrah itu, ibu-ibu, nama kota Madinah Yathrib namanya. Sebelum Rasulullah hijrah, nama kota Madinah adalah Yathrib. Kota yang isinya permusuhan, kota yang isinya penyakit. Sebelum Rasulullah datang, ada dua kabilah Arab besar tinggal di kota Yathrib tersebut. Nama kabilah tersebut kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Kabilah Aus, bukan haus ya, kalau haus minum banyak air minum di sini. Kabilah Aus, Aus, dan kabilah Khazraj. Ini dua kabilah Arab yang besar tinggal di kota Yathrib tersebut. Dan ada lagi kelompok orang Yahudi, banyak Yahudi di kota Yathrib dulunya. Dan kabilah Arab yang besar ini selalu bermusuhan. Kabilah Aus dengan Khazraj. Kapan ada pertikaian sedikit, langsung perang. Ada saling singgung sedikit, langsung tumpah darah. Kalau cabung Palembang tuh apa? Insya Allah di sini katanya gitu ya. Apa? Senggol bacok tuh. Senggol bacok pak. Apa ini kok? Wong Palembang kasar gitu ya. Insya Allah kita tidak katanya itu. Nah itu orang Arab dulu itu. Kabilah Aus Khazraj ini selalu bermusuh-musuhan, selalu berperang, tidak segan-segan menumpahkan darah. Tapi di saat Rasulullah SAW datang ke kota Yathrib tersebut, pertama Rasulullah ubah nama kotanya dari Yathrib menjadi Al-Madinatul Munawwarah. Rasulullah datang membawa keimanan. Rasulullah datang membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semuanya beriman. Dari kabilah Aus banyak beriman, dari kabilah Khazraj banyak beriman. Dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala yang awalnya dua kabilah ini bermusuhan, akhirnya menjadi satu kesatuan, menjadi bersaudara. Karena apa? Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini sudah dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dari zaman Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Jadi kalau kita katakan organisasi apa terbesar di dunia, yaitu organisasi Islam. Kita sudah disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam organisasi besar yang bernama Islam, yang bernama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada perpecahan di antara umat muslim itu sangat memalukan.
ada kabilah A, ada organisasi A, organisasi B, organisasi C. Bermusuhan satu sama lain. Ini apa? Dasar bikin organisasinya. Padahal Allah sudah bikin organisasi besar yang menyatukan kita semua. Apa itu? Organisasi Islam. Organisasi iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal mu'minuna ikhwatun. Allah tegaskan, orang mukmin yang merasa ada iman dalam hatinya seharusnya menjadi bersaudara. Makanya banyak hadis Rasulullah menegaskan kita harus perhatian dengan saudara kita. Kita harus mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan sampai apa? Benar-benar merasakan persaudaraan yang hakiki. Bagaimana persaudaraan hakiki tersebut? Dia menyukai untuk saudara sesama muslim seperti apa yang dia sukai untuk dirinya. Untuk apa Rasulullah ajarkan ini? Untuk mempererat hubungan antara orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi luar biasa hal yang dihasilkan dari iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma sekadar untuk akhirat. Akhirat jelas, kunci masuk surga adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi di dunia pun sangat berguna, sangat penting keimanan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini di tanggal 26 Januari bertepatan dengan 26 Rajab. Jadi luar biasa tahun ini. Tanggalnya sama dengan tanggal Masehi. Bulan Hijriahnya sama dengan bulan Masehi, khususnya bulan Rajab ini. Kita kemarin masuk 1 Januari bertepatan 1 Rajab. Jangan dianggaplah 1 Januarinya dan kita anggap 1 Rajab. Malam 1 Rajab, malam yang mulia, termasuk malam yang Allah terima, Allah ijabah doa hamba. Khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam yang mana di malam tersebut kalau seorang hamba berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala pasti diijabah doanya, tidak ditolak doanya oleh Allah. Apa di antara malam tersebut? Awwalul lailah min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Telah kita lewati, insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang masyaallah Allah panjangkan umur kita, bertemu lagi di tanggal 26 Rajab. Nanti malam kita masuk malam 27 Rajab. Jadi sesuai peringatan kita pada pagi menjelang siang hari ini, peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang luar biasa, yang mana Isra Mi'raj ini sangat menguji keimanan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-iman, apa itu iman? Iman itu adalah keyakinan, Bapak Ibu. Bagaimana keyakinan kita terhadap apa yang datang dari Allah, terhadap apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau orang benar-benar beriman pada Allah, benar-benar beriman pada Rasulullah, apapun yang datang dari Allah dan Rasul harus diterima dengan lapang dada tanpa bertanya A, bertanya B, bagaimana A, bagaimana B, kapan A, kapan B, dan seterusnya. Jangan banyak tanya. Kalau jom memang tuh jangan banyak cincok, jangan banyak komen. Kalau benar-benar beriman tidak bakal banyak komen. Karena zaman sekarang banyak komen. Sekarang buka Instagram ada komen banyak, buka Facebook banyak komen. Dua banyak komen ini artinya tidak perlu menerima. Tapi kalau tentang keimanan pada Allah dan Rasul, semakin kuat iman pada Allah dan Rasul, tidak bakal banyak komen. Maka dikatakan kullu ma jaa bihi rasulu fahaqqu taslimu wal qabul. Apapun yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hak yang seharusnya kita lakukan adalah taslim wal qabul, penerimaan dengan lapang dada. Maka momentum Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan momen ujian dari Allah kepada hambanya sejauh mana keimanan mereka pada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, waktu masih panjang sih.
Ibu-ibu masih siap panjang, aku mau selesai loh ini Bu. Ini udah jam 10 kurang 10 ya. Kalau mau stop Bu. Kita lanjut Bu ya. Kita niat belajar. Nawaina ta'allum wa kita niat belajar, mengambil manfaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ayat yang telah kita baca tadi, yang Allah abadikan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Tapi ini ayat spesifik kepada Isra. Karena Isra Mi'raj ini terdiri dari dua kejadian yang luar biasa, yang di luar logika manusia, di luar nalar manusia. Pertama, peristiwa Al-Isra. Apa itu Isra? Allah perjalankan Nabi Muhammad SAW dari kota Makkahul Mukarramah menuju Baitul Maqdis. Al-Mi'raj, naik al-Uruj, naik Rasulullah SAW dari Baitul Maqdis sampai menembus 7 lapis langit, menembus Sidratul Muntaha, batasan terakhir, sehingga menemui Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung, fisik, bukan dengan mimpi, tapi dengan fisik. Rasulullah SAW bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ingat, pertemuan Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dengan cara yang kita pahami. Jadi jangan salah paham nanti, oh Rasulullah Mi'raj naik ke langit berarti Allah di langit, ketemu Allah kan di langit. Itu salah paham Ibu-ibu, salah paham Bapak-bapak, karena Allah tidak bertempat. Jadi yang kita imani adalah pertemuan Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Bagaimana keadaannya? Wallahu a'lam. Jadi ayat yang menyebutkan tentang Isra itulah yang kita baca dari surat Al-Isra ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Dat yang telah memperjalankan hamba-Nya. Allah memulai ini ayat dengan ucapan subhana. Allah sucikan zat yang memperjalankan hamba-Nya. Pujian Allah untuk zat Allah sendiri. Kalau Allah sudah memuji sesuatu, itulah pujian yang paling tinggi. Idallahu adna billadhi huwa ahlu faman yaqdaru man tasyakullah. Kalau Allah sudah memuji, maka apa perbandingan pujian makhluk kepada apa yang Allah puji tersebut? Ini Allah memuji zat Allah sendiri. Mengapa Allah sucikan zat Allah untuk menyebut Isra ini? Karena saking hebatnya peristiwa Isra ini. Tidak main-main peristiwa Isra ini. Maha suci zat yang telah memperjalankan hamba-Nya. Jadi Rasulullah bukan Isra sendiri, bukan jalan sendiri, tapi Allah lah yang memperjalankan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lailan, di malam hari. Ulama mengatakan kata-kata lailan dalam bahasa Arab nakirah. Lailan ini apa artinya? Sedikit dari waktu malam. Karena memang peristiwa Isra Mi'raj ini hanya sangat sebentar. Bahkan kalau disebut dalam kitab Ad-Dibai, "Suma'aruduhu minal 'arsy qabla ayyabudal baqi." Kata Allah, aku kembalikan Muhammad ini kepada kasur dia lagi sebelum dingin kasurnya. Ibarat misal Bapak Ibu baru duduk di satu tempat, sekarang majelis kan kita lama duduk di sini. Misal berdiri, itu kan pada duduk hangat kan? Dan itu hangat tidak bertahan lama. Paling semenit, 2 menit. Kalau udah lewat, dingin dia kan? Kita duduk lagi sebelum itu lewat waktunya, masih hangat. Nah ini Rasulullah SAW Isra Mi'raj balik lagi, pulang ke tempat lagi. Itu tempat duduk Nabi, kasur Nabi masih hangat. Berarti sangat cepat. Makanya Allah ibaratkan dengan kata-kata laila, sebagian dari malam. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram, kota Makkah Masjidil Haram, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Jadi ini ayat hanya menyebutkan peristiwa Isra saja, belum disebutkan peristiwa Mi'raj. Apa tujuan Isra Mi'raj? Banyak tujuan Isra Mi'raj. Kalau kita buka sirah, di antara sebab Allah mengisrakan Nabi Muhammad SAW karena untuk tasdiyah, untuk menghibur Nabi. Karena di tahun tersebut, di tahun 10 kenabian, Rasulullah mengalami hal yang sangat menyedihkan beliau. Apa itu? 2 orang yang sangat Rasulullah cintai meninggal dunia di tahun yang sama. Pertama adalah paman beliau, Abu Thalib, paman yang luar biasa, satu-satunya paman Nabi yang sekandung dengan ayah Nabi.
Ayah Nabi itu banyak saudara-saudarinya. Disebutkan sampai 14 bersaudara, 10 laki-laki, 4 perempuan, tapi semuanya tidak sekandung. Yang sekandung dengan ayah Nabi cuma Abu Thalib. Makanya Rasulullah SAW di saat kakek beliau meninggal dunia, pengasuhan Nabi itu berpindah ke Abu Thalib. Itu atas wasiat Abdul Muthalib. Kenapa? Karena satu-satunya yang sekandung dengan ayah Nabi hanya Abu Thalib. Ini paman Nabi luar biasa. Beliau adalah sosok yang sangat melindungi Nabi dari gangguan orang kafir Quraisy. Karena beliau Abu Thalib ini adalah pemimpin Bani Hashim, kabilahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau orang Arab terdahulu juga itu sangat fanatik dengan kaumnya. Jadi di kota Mekah itu dari kabilah Quraisy terbesar banyak anak-anak kabilahnya. Ada kabilah Bani Hashim, ada Bani Makhzum, ada Bani Umayyah, ada Bani Asad, ada Bani Zuhra, macam-macam kabilah. Dan satu per kabilah ini punya pemimpin-pemimpinnya. Dan mereka saling mengikat satu sama lainnya. Di saat satu orang dari kabilah yang diganggu kabilah lain, langsung dilawan yang mengganggu tadi. Ada yang mengganggu lagi dilawan, sekelompok langsung lawan. Ya, jadi itu fanatisme orang-orang terdahulu. Nah, Bani Hashim, Rasulullah dari Bani Hashim, pemimpin Bani Hashim adalah Abu Thalib di saat tersebut. Jadi orang-orang di luar Bani Hashim tidak berani mengganggu fisik Nabi, tidak berani membunuh Nabi, karena Abu Thalib menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di saat Abu Thalib wafat, gangguan menjadi-jadi kepada Nabi. Wah, pemimpinnya meninggal ini, makin bebas kita ganggu Nabi Muhammad, makin bebas kita ganggu Muhammad. Kata orang-orang kafir. Sedih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak lama dari situ meninggal istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling beliau cintai. Siapa itu? Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid al-Asadiyah. Luar biasa. Istri yang paling Rasulullah cintai, istri yang paling Rasulullah sayangi, istri di masa hidup beliau Rasulullah tidak nambah istri lain. Jadi kan kita kalau buka sejarah istri Rasulullah banyak. Berapa istri Rasulullah? 11. Di saat Rasulullah wafat, istri sah beliau sampai beliau wafat ada 11. 2 meninggal sebelum Nabi, 9 sisanya meninggal setelah Nabi. Tapi ini adalah khususnya untuk Nabi, bapak-bapak. Nabi boleh menikah lebih dari 4. Kalau umat Nabi Muhammad berapa batasannya, Pak? Ibu-ibu yang jawab. Berapa batasan kalau umat Nabi? 4 ya. Ibu 4 Bu. Jadi kalau yang masih 1 masih ada sisa ya. Itu urusan pribadi ya. Nah, jadi Rasulullah SAW di saat masih ada Sayyidah Khadijah, beliau tidak nambah istri. Kenapa? Karena saking cintanya Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah. Satu-satunya istri Nabi yang memberikan keturunan untuk Nabi. Satu-satunya istri Nabi yang menolong Nabi di saat semua orang mengganggu Nabi. Satu-satunya orang yang memberikan semua hartanya untuk dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di saat Sayyidah Khadijah meninggal juga sangat terpukul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah menamakan tahun tersebut menjadi Amul Huzn, tahun kesedihan. Rasulullah memberikan apa itu? Karena beliau sangat sedih. Nah, Allah tahu dengan keadaan hamba Allah ini. Allah tahu dengan keadaan Nabi Muhammad SAW. Sebagai bentuk hiburan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasul SAW, Allah berikan tiket VVIP. Bukan VVIP lagi, VVIP, paling level tinggi VIP. Apa itu? Perjalanan Isra Mi'raj. Misal kita nih lagi sedih, tiba-tiba ada yang datang. Ya, Bapak Mustafa misalnya kasih tiket nih, silahkan umroh misalnya. Bagaimana perasaan hati kita? Oh, senang luar biasa. Nah, ini Rasulullah SAW lebih dari umroh, lebih dari semuanya, yaitu Isra Mi'raj, tiket khusus tanpa permintaan Nabi. Langsung Allah Subhanahu Wa Taala mengundang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga terhiburlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini salah satu sebab Isra Mi'raj. Tapi dalam ayat yang kita baca tadi, Allah menyebutkan satu sebab di antara sebab utama Allah Isra Mi'rajkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Linuriyahu min ayatina, agar kami tunjukkan pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di antara tanda-tanda kebesaran kami. Ayatina, di antara tanda-tanda kebesaran kami. Jadi tujuan Allah mengisra Mi'rajkan Nabi Muhammad
untuk memperlihatkan kepada Nabi ini loh sebagian kebesaran, kehebatan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Tujuan Allah tunjukkan ayat tanda kebesaran untuk menambahkan keimanan. Kembali pada iman. Jadi Isra Mi'raj itu untuk Nabi Muhammad untuk menambahkan keimanan beliau. Dan itulah yang akan Rasulullah ajarkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan kalau orang mukmin, Allah sebutkan di antara tanda-tanda orang mukmin itu apa? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Kalau Allah dibacakan pada mereka, disebutkan pada mereka tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah akan bertambah keimanan. Ayat itu bukan cuma Al-Qur'an. Jadi ayat itu kalau kita terjemahkan tanda-tanda kebesaran Allah. Itu ada dua jenis Bapak Ibu. Ada dua macam ayat. Pertama adalah al-ayat al-maqru'ah. Ayat yang bisa dibaca. Itulah Al-Qur'an. Wahyu yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pedoman kita, orang yang baca Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, kalau dia mukmin akan bertambah keimanannya. Semua ayat Quran merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat yang Allah berikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Quran itu bukan cuma sekedar susunan katanya yang indah. Memang Al-Quran tidak ada yang bisa menandingi susunan katanya. Bahkan orang Arab terdahulu, para penjaga-penjaga Arab di zaman Nabi ngalah, nyerah untuk menandingi Al-Quran. Ilmu Quran luar biasa. Ilmu tentang fikih Islam, ilmu tentang tauhid, tentang agama Islam, full dalam Quran. Bukan begitu saja, ilmu tentang al-kauniyah, tentang alam semesta, tentang kedokteran, tentang biologi, tentang fisika, tentang kimia, tentang macam-macam ilmu. Semuanya ada dalam Al-Quran yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Itu al-ayat al-maqru'ah yang dibaca. Ayat yang kedua adalah al-ayatul kauniyah al-mar'iyah. Ayat tanda kebesaran Allah yang bisa dilihat dengan mata. Apa itu? Ciptaan Allah. Kita melihat bagaimana Allah menciptakan alam semesta, ciptaan Allah kepada planet bumi, dan luar biasa kita lihat. Sekarang bisa kita lihat dengan berbagai macam alat teknologi sekarang. Itu semua tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau dilihat oleh orang yang beriman pada Allah dengan tafakur dia, maka akan bertambah keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak usah jauh-jauh keluar angkasa, Allah pun mengatakan dalam diri kita ini tanda kebesaran Allah. Wa fi anfusikum, dalam diri kalian, struktur tubuh kalian, anatomi tubuh manusia, itu tanda kebesaran Allah. Afala tubsirun? Apakah kalian tidak melihat atau bagaimana struktur tubuh manusia? Apakah ada teknologi secanggih apapun bisa membentuk manusia yang sama? Paling mempak robot sekarang ini ada yang namanya AI sekarang ini apa? Artificial intelligence itu macam-macam AI, foto dan bikin video cowoknya. Tapi tidak ngerti lah, tidak ada teknologi manapun bisa membentuk tubuh manusia yang sama seperti manusia. Ilmu kedokteran setinggi apapun tidak bisa membentuk tubuh manusia yang sama. Oh, kita kalau lihat sel darah kita ini strukturnya luar biasa. Organ tubuh kita yang kecil-kecil ini manfaatnya luar biasa. Satu sakit, yang lain itu sakit. Itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang kalau orang dengan keimanan melihatnya akan bertambah keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak sia-sia menciptakan manusia. Allah tidak sia-sia menciptakan alam semesta. Apa hasibtum annama khalaqnakum abadan wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian kira kami menciptakan kalian hanya sia-sia? Tidak ada yang sia-sia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pikir apalah Allah sebab cipta nyamuk itu ya. Nyamuk apa? Hirup nyamuk. Gigit, besok itu bisa darah, bawa penyakit, seakan-akan itu. Karena apa kita melihat dari itu? Karena pendek masih keimanan. Kalau kita lihat apapun itu semua ada manfaatnya. Ada ekosistem namanya kan kita belajar dan lain-lain. Tikus mungkin kotor dan kita lihat ada racun tikus dong juga. Dengan ada tikus jadi ada racun tikus. Ada lagi yang keliling Palembang ini racun tikus. Untung dia baca di iklan tuh. Jadi dengan tikus ada racun tikus. Itu kalau kita lihat dari keimanan, semua makhluk Allah ada gunanya dan Allah ciptakan tujuan
tujuan utama tanda-tanda kebesaran Allah dalam ciptaannya untuk menambahkan keimanan. Jadi kita lihat alam semesta, lihat bumi, lihat lautan dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak usah jauh-jauh itu tujuan apa lihat luar angkasa itu. Kan kalau orang-orang kafir itu dari luar angkasa apa? Untuk mencari planet lain yang bisa dihidupkan di situ. Oh, luar angkasa untuk mencari planet, dia besok pindah planet, bukan pindah kota lagi, membarat pikirannya. Untuk pindah lah, itu tidak penting sebenarnya. Itu pikiran orang kafir yang tidak tahu mati. Karena kita bakal mati. Untuk apa pindah planet? Bakal mati juga akhirnya. Karena Allah itu menciptakan semuanya untuk menambahkan keimanan kita yang kecil ini di alam semesta, dibandingkan alam semesta yang luar biasa. Untuk apa tujuan Allah ciptakan semua itu? Menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inti dari Isra Mi'raj adalah untuk menambahkan keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kita lakukan, kita berbuat bisa menambah iman kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga iman kita diperkuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita akhirnya menghembuskan nafas terakhir kita dengan mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna 'alaiha ghairu maftunin wa la dhalin wa la mudillin bimanika wa karamika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini singkat dari hikmah Isra Mi'raj. Masih banyak lagi sebenarnya. Kalau Bapak Ibu pengen memperdalam, harus belajar. Jadi inti pun dari yang kita harus dapatkan di hari ini adalah semangat belajar. Kalau cuma sekedar sekali, 2 kali hadir kajian, itu ilmunya kecil banget, sangat kecil. Yang kita sampaikan pada saat ini sangat sedikit dari ilmu yang luar biasa bisa kita ambil hikmah dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kitab yang dibaca di berbagai macam majelis. Apa itu kitab Isra Mi'raj? Al-I'tibar di Ulil Absar. Mungkin Bapak Ibu sebagian hadir majelis-majelis Isra Mi'raj di tempat lain. Ada kitab dibaca Al-I'tibar di Ulil Absar. Pengambilan ibrah bagi orang yang mau belajar. Di Isra'il Nabiyil Mukhtar, tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Di Isra Mi'raj ini luar biasa hikmahnya yang bisa dipelajari. Jangan cuma 1 kali 2 kali hadir kajian, tapi hadirlah terus. Jangan lupa untuk selalu menambah ilmu. Insyaallah kita diberikan taufik selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini singkat dari saya. Minta maaf kurang lebihnya. Karena kata-kata salah saya minta maaf. Yang salah, keliru, kesilapan itu datang dari Al-Faqir, dari Allah adalah kesempurnaan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.